Oke semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menggunakan Mendeley ya. Pasti sudah tidak asing lagi dan mendengarkan aplikasi Mendeley. Nah, namun apakah teman-teman sudah bisa? Nah, kita coba belajar bersama ya. Nah, jadi langkah pertama yang teman-teman itu harus lakukan adalah dengan menginstal dulu Mendeley-nya ya. Nah, pada kesempatan kali ini asumsinya adalah teman-teman sudah menginstal Mendeley, maka dari itu kita langsung saja membuka Microsoft Word-nya. Apa sih itu Mendeley? Mendeley itu adalah sebuah aplikasi yang dapat mempermudah kita dalam melakukan sitasi dan membuat referensi atau daftar pustaka. Itu salah satunya ya, kelebihan dari Mendeley. Nah, pertama kita buka reference ya, karena teman-teman sudah melakukan instalasi, maka di bagian reference pada Microsoft Word pasti akan tertampil gambar seperti ini ya. Ada insert citation, kemudian ada open Mendeley, insert bibliograph. Oke. Nah, silahkan diklik open Mendeley-nya. Kita nunggu sampai terbuka. Ya, proses ya, loading dulu. Nah, oke. Mendeley-nya sudah terbuka. Sekarang ini kita bisa langsung memilih style apa yang kita inginkan. Apakah ingin American Psychological Association edisi ke-7 ini ya. Nah, ini biasanya kalau skripsi seringnya APA ini ya. Apa ini ya? Done. Oke, kita lanjut. Buka lagi Mendeley-nya tadi. Nah, di sini kita harus membuat folder ya, agar lebih rapi. Pada bagian create di bawah, ataupun kita bisa mengklik folder di sini, create a new folder ya. Nah, misalnya kita tekan yang di bawah ini. Lalu kita tuliskan misalnya artikel skripsi. Nah, maka akan muncul folder artikel skripsi ya di sini. Barulah kita masukkan artikel-artikel yang sudah kita download dari Google Scholar. Untuk informasi cara mendownload file dengan menggunakan Google Scholar sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Silakan nanti dicek pada kolom deskripsi yang sudah saya siapkan. Di situ ada link bagaimana tutorial cara untuk menggunakan Google Scholar. Artinya kita mencari jurnal dengan Google Scholar, gitu ya. Nah, silahkan kita ketik, kita cari artikel yang ingin kita tambahkan. Apakah dalam bentuk file, folder, ataukah kita mau memasukkannya secara manual, gitu ya. Yang pertama kita coba yang file. Nah, kita sudah melakukan download ya dengan Google Scholar. Anggaplah ini adalah file-filenya yang akan kita sitasi ya pada skripsi ataupun tugas yang kita buat. Kita klik kontrol tadi ya, kemudian klik saja, baru kita klik buka ya, langsung dia tertera di sini. Nah, ini adalah hal yang sangat penting ya, yaitu kita harus mencocokkan antara bagian kiri dan bagian kanan ya. Datanya harus kita cocokkan. Jadi caranya adalah kita klik 2 kali pada artikel, pada tulisannya. Nah, akan muncul seperti ini dan muncul jurnalnya ya. Lalu kita samakan apakah ini betul berupa buku atau berupa
proceeding, ataukah berupa jurnal, artikel jurnal gitu ya. Nah, jadi karena ini adalah Journal of Chemistry Education and Integration, berarti jurnal, maka kita pilih jurnal artikel. Lalu kita masukkan judulnya ya. Supaya bagus, maka judulnya kita tulis dengan huruf depannya itu besar, dilanjutkan huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya. Nah, kita cek apakah sudah sesuai. Jika sudah, kita lewatkan. Lanjut lagi, nama orangnya. Untuk nama orangnya, ketika namanya satu, langsung ditulis dan di-enter saja. Kalau namanya ada 3 seperti ini, 3 suku kata ya, Adin, Menan ini, maka kita harus memulai dari nama akhir atau nama terakhirnya. Jadi Melani dulu, koma, baru yang depannya kita singkat A titik T titik seperti itu. Ya, jadi seperti ini tulisannya. Kemudian yang kalau misalnya ada 2 namanya, Odi Rahman, tetap kita ambil yang namanya yang terakhir Rahman dan juga koma O gitu ya. Jangan lupa titik ya kalau sudah ada disingkat ya. Nah, kemudian kita cek apa nama jurnalnya. Di sini ya sudah ada. Kita bisa langsung copy paste gini ya. Kita bisa langsung memblok dan Ctrl C, taruh di sini Ctrl V gitu ya. Nah, tahunnya tahun 2025, kita cek apakah betul 2025. Nah, betul. Kemudian kita lihat isunya. Kita lihat volumenya 4. Lalu kita lihat betul, dan isunya 1. Ya, benar. Itu lihatnya di mana? Itu di bagian, kalau tidak ada di atas berarti ada di bawah. Nah, ini volume 4 nomor 1. Kemudian halamannya itu 1 sampai 8 ya, sudah sesuai. Kemudian kita lihat abstraknya. Karena ini bahasa Indonesia, judulnya kita ambil saja abstrak yang berbahasa Indonesia. Nah, tinggal diblok saja, diblok semua, kemudian Ctrl C gitu ya, lalu Ctrl V di bagian abstrak. Nah, begitu pula dengan keywordnya atau kata kuncinya, cari yang keyword bahasa Indonesia. Oke, sudah. Jika sudah, langsung kita ke My Library, jadi dia akan tersave otomatis. Nah, kalau sudah kita bisa sudah. Jika sudah, langsung kita ke My Library, jadi dia akan tersave otomatis. Nah, kalau sudah kita bisa memberikan tanda bintang di sini, ataupun kita menghilangkan hijaunya dan sebagainya untuk menandai bahwa data ini sudah selesai kita revisi atau sudah sesuai dengan artikelnya. Oke, kita lanjut lagi bagian yang ini yang belum dikasih bintang, artinya belum dicocokkan ya. Kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul artikelnya apakah sudah sesuai. Nah, ini kan masih dia menggunakan huruf kecil. Kita rubah jadi huruf besar. Ini juga ya. Ya, kita rapikan supaya nanti ketika dibuat referensinya itu sudah langsung rapi. Jadi kita tidak perlu lagi kerja 2 kali ya untuk merapikannya. Kemudian kita cek namanya ya. Namanya di sini sudah ada Nur Hidayah IJ, oke. Wibowo FC, kita ambil nama belakangnya ya. Astra IN titik dah. Jurnalnya kita cek. Jurnalnya tadi apa nama jurnalnya di sini? Journal of Business. Oke. Tahunnya kita lihat tahun berapa. Nah, ini 19 ya. Berarti ini keliru ya. Oh ya, kita cek. Oh, tahunnya 2021, tapi edisi volumenya 2019 ya, ini 2021 ya. Coba kita cek. Ini tahunnya ya, ini keliru ini 2019 ya.
Jadi ini kan 2019 nih. 2019, 2021. Tapi kita lihat lagi, di sini kan seminarnya tahun 2021. Tidak mungkin dia terbit di tahun 2019 ya, berarti betul. Gitu ya. Hati-hati nih ya, volumenya hampir sama seperti tahun ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian di sini isunya itu kita lihat apakah ada tertera? Tidak ada ya. Kita bisa masukkan yang 012. Oke, kita masukkan 43. Pack-nya kita masukkan. Pack berapa? Nah, pack 1 sampai pack 6. 1 sampai 6. Nah, kemudian abstraknya kita masukkan. Nah, oke, sudah dimasukkan ya, sudah sama. Kemudian keywordnya ada nggak? Kalau tidak ada, tidak perlu dimasukkan. Oke, sudah, lalu kita cek ya. Ini sudah sesuai filenya. Oke, kita ke My Library lagi. Oh iya, tadi berbentuknya itu apa? Dia ini kan tadi adalah Journal Conference Proceeding-nya. Nah, kemudian kita pilih library ya. Nah, anggap kita sudah merapikan semua. Baik, kita langsung lanjut saja ya. Kita buka Microsoft Word-nya, lalu kita ketikkan apa yang disampaikan di dalam referensi tersebut ya. Jadi si penulis itu menyampaikan apa, kita tuliskan dengan melakukan parafrase gitu ya. Nah, jadi kita ketikkan saja. Kemudian baru kita lakukan citasi ya dengan cara klik referensi, lalu pilih insert citation, lalu pilih go to Mendeley. Nah, di sini kita pilih saja mana artikel yang akan disitasi. Misalnya yang ini ya. Nah, kita tandai supaya lebih mudah. Saya mau yang ini ya. Ini ya. Ini adalah nababan nih. Kemudian kita pilih cite, maka akan muncul di sini ya, langsung otomatis titik. Lalu kita tuliskan lagi apa yang disampaikan oleh penulis tersebut ya, dengan diparafrase. Parafrase artinya mengubah bahasa atau tulisan untuk mereduksi data, tapi kita harus tidak berubah dari makna apa yang disampaikan oleh penulisnya. Jadi cuman bahasanya saja yang kita rubah, tapi maknanya itu tetap harus sama dengan yang disampaikan oleh penulisnya, dan itu tetap harus kita parafrasekan. Nah, kita klik reference, kemudian kita pilih insert citation lagi, kemudian kita pilih go to Mendeley, lalu kita pilih artikel yang sesuai tadi ya. Kita klik satu kali dan pilih cite yang ini ya, yang seperti tanda petik. Nah, maka akan muncul ya. Nah, jika sudah, kita langsung lakukan lagi sebenarnya ya, lakukan. Kemudian kita lakukan lagi insert citation. Kalau misalnya kita ingat nama orangnya, kita bisa langsung ketik di sini ya. Nah, kita ingat namanya ya. Jadi kita ketik saja, langsung kita okekan, maka langsung muncul ya, seperti itu. Jadi bisa beberapa cara ya untuk mensitasi, bisa langsung kita pilih insert citation ke go to Mendeley tadi, ataupun langsung kita ketikkan di sini ya, nama penulisnya dan tahunnya gitu. Oke. Kita pilih lagi yang ini, lalu kita citasi, lalu kita ketik lagi yang disampaikan, kita pilih referensi, pilih insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian kita pilih yang ini ya. Oke, lalu citasi. Nah, selanjutnya inilah yang disebut sebagai citasi ya. Jadi ada nama penulisnya,
dan juga ada tahunnya. Nah, baru kita buat bagaimana membuat daftar pustaka